Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi berkenaan dengan metode pembelajaran Jigsaw. Yuk langsung saja kita kenalan dengan anggota dari kelompok 3. Baiklah teman-teman, yang pertama ada saya sendiri, Ajeng Suciratnaningsih. Yang kedua, rekan saya Anissa Novasari. Yang ketiga, rekan saya Daliana Safitri. Yang keempat, rekan saya Rena Nurainah. Dan yang kelima, ada rekan saya Farida Maulana Dewi. Baiklah, mari kita simak penjelasan yang pertama. Pengertian metode pembelajaran Jigsaw. Metode pembelajaran Jigsaw merupakan metode pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 orang anggota yang secara heterogen akan saling bekerja sama dan saling bertanggung jawab atas ketuntasan materi yang dipelajari oleh masing-masing kelompok tersebut. Dan masing-masing kelompok tersebut akan menyampaikan materi kepada kelompok lain. Pada metode pembelajaran Jigsaw digunakan pola kelompok asal dan pola kelompok ahli. Kelompok asal merupakan kelompok awal siswa yang terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok ahli merupakan kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Selanjutnya adalah karakteristik metode pembelajaran Jigsaw. Karakteristik yang pertama yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, kelompok-kelompok tersebut merupakan kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 siswa dengan memperhatikan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, para siswa dalam kelompok tersebut melakukan kegiatan belajar bersama, saling belajar, dan membelajarkan. Yang keempat, masing-masing anggota dalam kelompok tersebut bertanggung jawab terhadap anggota kelompoknya. Jika ada salah satu anggota yang sulit memahami materi yang diberikan oleh guru, maka anggota kelompoknya wajib memberikan pemahaman dan penjelasan. Yang kelima, topik yang dipelajari bermacam-macam, dapat berupa tugas ataupun masalah. Tujuan metode pembelajaran Jigsaw. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Yang kedua, siswa dapat menerima teman-temannya yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial tersebut dapat berupa keterampilan dalam pengerjaan tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat siswa lain, serta keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rena Nurainah. Pembelajaran selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dalam metode pembelajaran Jigsaw. Yang pertama akan dibahas terlebih dahulu kelebihan dalam metode pembelajaran Jigsaw. Metode pembelajaran Jigsaw yang pertama yaitu hubungan antara guru dan murid dapat berjalan secara seimbang dan memungkinkan suasana belajar menjadi lebih akrab. Di sini dimaksudkan karena terutama di mana kelompok ahli ini akan menjelaskan kembali materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut sehingga mereka akan bertanya dan berargumen atau beropini terhadap materi tersebut kepada gurunya terlebih dahulu sebelum menjelaskan kembali kepada teman-temannya yaitu kelompok asal. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memungkinkan suasana belajar menjadi akrab yaitu antara murid dan guru. Kemudian yang kedua yaitu mampu memadukan berbagai pendekatan belajar. Dalam metode pembelajaran Jigsaw terdapat pendekatan kooperatif, yaitu suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan yang mengembangkan keahlian dan keterampilan, seperti menjelaskan, bertanya, berpendapat, dan beropini. Kemudian yang ketiga yaitu memungkinkan murid dapat mengembangkan kreativitasnya. Kemudian yang keempat, penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Mengapa lebih singkat? Karena
Dalam metode pembelajaran jigsaw, yang menjelaskan adalah teman kita sendiri, yaitu kelompok ahli kepada kelompok asal, sehingga bahasa yang digunakan lebih sederhana dan memungkinkan penguasaan materi lebih dapat mudah dipahami dengan waktu yang lebih singkat. Yaitu peserta didik lebih aktif dalam berpendapat. Karena dalam metode pembelajaran jigsaw, yang menjadi guru dan menjadi muridnya adalah teman kita sendiri, sehingga tidak ada batasan atau merasa bingung dan takut untuk berpendapat, bertanya, dan menyampaikan argumen, sehingga peserta didik lebih aktif di dalam kelas, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dibahas beberapa kelemahan dalam metode pembelajaran jigsaw. Yang pertama yaitu jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. Yang dimaksud macet di sini adalah yaitu di mana kelompok ahli tidak bisa menjelaskan materi dengan baik dan benar, sehingga kelompok asal kurang memahami dan mengerti akan materi yang disampaikan tersebut. Kemudian, kelemahan metode pembelajaran jigsaw yang kedua adalah jika jumlah anggota kelompok kurang, maka akan menimbulkan masalah. Masalahnya yaitu seperti tidak berjalan lancarnya proses metode pembelajaran jigsaw karena terdapat jumlah anggota kelompok yang kurang. Kemudian, kelemahan metode pembelajaran jigsaw yang terakhir yaitu menimbulkan waktu yang lebih lama apabila penataan ruang belum terkondisi dengan baik. Oleh karena itu, dalam melakukan penerapan metode pembelajaran jigsaw di dalam kelas, yaitu penataan ruang terutama bagi tiap-tiap kelompok harus terkondisi dengan baik, supaya penerapan metode pembelajaran jigsaw dalam kelas dapat berjalan dengan lancar. Implementasi metode pembelajaran jigsaw dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, materi surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Struktur surat dinas yaitu kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan nama dan tanda tangan penulis surat. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi. Struktur surat pribadi yaitu alamat dan tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang per kelompoknya. Dalam kelompok tersebut terdiri dari siswa berpengetahuan tinggi dan siswa berpengetahuan rendah. Hal ini dilakukan agar dapat memahami tugas masing-masing dalam kelompok nantinya. Masing-masing siswa akan membaca topik atau materi yang sudah ditentukan oleh guru. Yang kedua, siswa berkumpul dalam kelompok ahli. Siswa yang berpengetahuan tinggi akan berkumpul dalam kelompok ahli untuk mempelajari dan memahami materi tentang surat pribadi dan surat resmi. Kemudian yang ketiga yaitu laporan kelompok. Siswa kembali dari kelompok ahli dan menyampaikan topik atau materi yang dipahaminya kepada kelompok asalnya. Kemudian, guru menekankan kepada siswa kelompok ahli untuk bertanggung jawab kepada kelompok asalnya untuk menjadi tutor atau guru. Dan selanjutnya, guru mempersiapkan kuis atau uji coba terhadap materi yang sudah disampaikan. Keempat, kuis atau tes. Siswa menjalani tes uji coba gerak yang sudah diajarkan oleh guru. Kemudian, guru membagi lembar kuis secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sebelumnya sudah dibentuk. Selanjutnya, siswa menukar kuis dengan anggota kelompok lain terhadap gerak yang sudah dipelajari. Lalu,
Guru mengoreksi hasil kerja siswa tersebut dan siswa diberi kesempatan untuk mengoreksi hasil kerja temannya. Dan yang kelima, terakhir, memberikan penilaian. Guru memberikan penilaian pada 3 jenjang penilaian, yaitu super team, great team, dan good team. Super team diberikan kepada kelompok yang mendapatkan nilai rata-rata 25. Kemudian great team diberikan kepada kelompok yang mendapatkan nilai rata-rata 20. Dan yang terakhir, good team. Good team ini diberikan kepada kelompok yang mendapatkan nilai rata-rata 15. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi dari materi kelompok yang kami gunakan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.